Budaya suku Ambon merupakan suku terbesar di antara orang-orang Maluku. Suku Ambon atau lebih dikenal dengan sebutan orang Ambon, suku yang terkenal akan ekosistem kebudayaannya. Hal ini dapat tercermin dari keragaman keseniannya dan hal-hal lainnya yang memperkaya keunikan mereka di mata dunia. Akan tetapi, pada tugas ini lebih berfokus pada perspektif suku Ambon memandang penyandang disabilitas. Dalam kajian ini, subtopik yang dipaparkan yaitu perspektif suku Ambon memandang penyandang disabilitas. Pribadi menggunakan metode wawancara kepada ketiga narasumber dalam memandang penyandang disabilitas. Narasumber yang dipakai merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari budaya suku Ambon. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perspektif Anda dalam budaya Ambon memandang disabilitas? Menurut saya, budaya Ambon belum sepenuhnya menerima orang disabilitas karena masih adanya doktrin dari para tetua-tetua yang dulu melekat di pikiran sampai sekarang. Doktrinnya seperti begini: jika di dalam keluarga ada anak yang menyandang disabilitas sejak lahir, maka keadaan tersebut beranggapan bahwa masalah ini merupakan hukuman dari Tuhan kepada orang tua yang disebabkan oleh masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin ini saja pendapat saya, sebab melihat konteks budaya Ambon yang sangat beragam. Bagaimana menurut Anda perspektif orang Ambon dalam memandang disabilitas? Menurut pribadi, orang Ambon itu mempercayai suku-suku atau adat-adat dan kepercayaan-kepercayaan pada masa dulu-dulunya, masa orang-orang tua dulu-dulu. Kalau orang Ambon menilai orang-orang yang penyandang disabilitas ini, mereka berpikir sepertinya anak ini mempunyai atau memikul perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, baik dari ibu maupun ayahnya, sehingga terjadilah seperti ini penyandang disabilitas. Dari Ambon sih masih mempercayai sistem-sistem atau tahayul-tahayul yang seperti begitu, dan pandangan mereka pada anak disabilitas ini masih dibilang sangat kurang begitu bagus, masih dipandang sebelah mata karena mereka berpikirnya bahwa anak ini adalah seperti anak yang tidak benar atau memikul kesalahan orang tuanya. Jadi mereka menilai sebagai pandangan buruk bagi anak tersebut, padahal tidak semua anak penyandang disabilitas mempunyai hal yang seperti itu. Bisa juga anak penyandang disabilitas ini mempunyai kelainan genetik ataupun penyakit bawaan ataupun cacat dalam imunisasi ataupun sebagainya, bukan dari pandangan orang-orang seperti zaman-zaman dulu tentang perbuatan dan perilaku daripada kedua orang tua mereka. Jadi menurut Anda perspektif budaya Ambon bagaimana tentang memandang disabilitas? Kalau menurut pribadi sih, suku Ambon juga dikenal dengan suku yang banyak budaya di daerahnya, juga terlepas dari keanekaragaman hayati, dan ada juga sisi suku Ambon yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap umat beragama gitu. Karena kalau melihat konteks dari kerusuhan tahun 99 yang terjadi itu akibat kesalahpahaman sebenarnya.
Tapi kalau melihat dari pandangan budaya suku Ambon juga memandang disabilitas hampir sebagian persen juga dan menerima, tapi sebagian juga tidak menerima penyandang disabilitas gitu. Karena menurut perspektif sebagai orang pada umumnya, sebagian orang pada umumnya meyakini juga adanya mitos atau tahayu gitu yang menyebabkan disabilitas. Jadi kalau mau dikatakan budaya suku Ambon sih menerima disabilitas, belum tentu juga semua sih, tapi masih ada pemikiran yang bersifat tertutup gitu. Dari ketiga pendapat yang telah ditampilkan, maka saya dapat menganalisis disabilitas atau penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dan adanya ketidakmampuan atau kekurangan secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya tidak bisa hidup sendiri tanpa menjalin relasi dengan orang sekitarnya. Sebagai individu yang juga tinggal di tengah masyarakat yang berbudaya, penyandang disabilitas juga layak untuk berinteraksi dan bersosialisasi, karena bagaimanapun juga keberadaan seorang penyandang disabilitas tidak bisa ditentukan untuk dimiliki suku atau masyarakat budaya tertentu saja. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir dan suku apa yang ingin kita jadikan sebagai identitas kita, karena orang tua kita sudah terlebih dahulu menjadi makhluk budaya dan berasal dari suku tertentu yang pasti akan menurunkan budaya tersebut untuk menjadi identitas kita juga. Kondisi penyandang disabilitas yang sering mengalami diskriminasi yang disebabkan karena munculnya perspektif budaya yang menghubungkan kondisi disabilitas dengan kepercayaan lain atau mitos yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tak ayal menyebabkan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada budaya suku Ambon ditemukan juga penyandang disabilitas, meski sejarah mulai keberadaannya ada dalam lingkungan masyarakat suku Ambon itu sendiri, akan tetapi kurang diketahui secara pasti. Dalam perjalanannya, penyandang disabilitas sering diberi label the other. Entah bagaimana bisa terpisah dengan mereka yang non-disabilitas atau kelainan pada disabilitas adalah unik, karena setiap orang mungkin menjadi disabilitas setiap saat. J. W. Creswell menjelaskan bagaimana studi disabilitas telah melalui tahapan-tahapan perkembangan. Menurutnya, sekarang ini para peneliti menggunakan lensa penafsiran disabilitas dalam memahami fenomena disabilitas, yaitu dengan berfokus pada disabilitas sebagai dimensi, perbedaan, atau keunikan manusia, bukan sebagai bentuk dari kerusakan atau kecacatan. Beberapa model yang dapat membantu penulis untuk dapat menjelaskan fenomena disabilitas dalam video ini
Pertama, individual atau medical model of disability. Model ini melihat penyebab masalah berasal dari keterbatasan fungsional atau kerugian psikologis yang diasumsikan timbul dari individu. Kedua, social model of disability menurut ROVA-UPAS, the Union of the Physical Impaired Against Segregation. Persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal, yakni lingkungan sosial, dan bukan konsekuensi dari kekurangan fisik ataupun mental individu yang melekat pada diri mereka. 3. Model moral atau traditional model of disability. Model ini memandang disabilitas sebagai fenomena magis, diasosiasikan kepada pelanggaran, pantangan, hukuman dari Tuhan, dan hubungan kausalitas lainnya. Dari ketiga model ini juga dapat menggambarkan bahwa sebagai masyarakat budaya suku Ambon masih memiliki keyakinan terhadap mitos-mitos yang diyakini dapat menyebabkan terjadinya disabilitas pada diri sendiri. Dari pemaparan yang ditampilkan, maka kesimpulan dari perspektif budaya Ambon mengenai disabilitas, bahwasannya disabilitas adalah seseorang yang memiliki latar belakang kekurangan fisik, mental maupun sensorik. Terlepas dari hal tersebut, terdapat 3 pandangan dari tokoh masyarakat tentang penyandang disabilitas, bahwa seorang yang menyandang disabilitas masih mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar, bahwa setiap orang yang menyandang disabilitas ini diyakini merupakan dosa yang dilakukan oleh keluarganya. Terlepas dari hal ini, membuktikan bahwa suku Ambon masih memiliki keyakinan terhadap mitos atau takhayul yang menyebabkan seorang bisa menyandang disabilitas. J.W. Creswell yang berfokus pada disabilitas sebagai dimensi perbedaan atau keunikan manusia, akan tetapi modelnya lebih berfokus pada subpokok ini, yaitu model moral yang memandang disabilitas sebagai fenomena magis, diasosiasikan kepada pelanggaran pantangan, hukuman dari Tuhan, dan hubungan kausalitas lainnya. Lain daripada itu, saran yang ingin pribadi katakan bahwa setiap kita berhak untuk dapat menentukannya dirinya sendiri, baik itu orang yang memiliki fisik normal ataupun penyandang disabilitas.